Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Langgeng Angga Saputra dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inflasi. Yang pertama adalah pengertian inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus akibat terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Yang kedua adalah jenis-jenis inflasi. Inflasi bisa ditinjau dari 3 segi. Pertama, dari tingkat keparahannya. Kedua, dari penyebabnya yang sangat erat kaitannya dengan arus uang dan barang. Dan ketiga, dari segi asalnya. Berikut penjelasannya. Yang A, inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan atas beberapa macam, yaitu yang pertama, inflasi ringan, di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, di antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, antara 30-100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat atau hiperinflasi, di atas 100% per tahun. Yang B adalah inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Demand pull inflation. Inflasi jenis ini disebabkan karena kelebihan permintaan efektif atas barang atau jasa, dan sering disebut juga inflasi sisi permintaan. Yang kedua adalah cost push inflation. Kenaikan biaya produksi cost push dapat mendorong harga penawaran barang meningkat dan mengakibatkan inflasi. Yang C, inflasi berdasarkan asalnya. Dari segi asal, inflasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang di dalam negeri. Yang kedua adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Misalnya di zaman Orde Lama, Indonesia mengalami inflasi yang sangat hebat. Apa sebabnya? Karena APBN mengalami defisit dalam jumlah yang besar. Kemudian pemerintahan menginstruksikan Bank Indonesia mencetak uang dalam jumlah besar untuk melayani kebutuhan pemerintah. Yang ketiga adalah menghitung inflasi. Rumus laju inflasi adalah indeks harga periode N dikurang indeks harga periode dasar per indeks harga periode dasar dikali 100. Yang keempat adalah dampak inflasi. Dampak inflasi pada dasarnya inflasi dapat dikatakan dengan hanya beberapa persen per tahun. Itu inflasi yang lunak itu tidak merugikan, sebaliknya malah dapat mendorong terhadap perkembangan ekonomi. Adapun beberapa dampak inflasi, diantaranya 1. Inflasi merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap. 2. Inflasi menyebabkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal. 3. Inflasi menyebabkan orang-orang segan untuk menabung. 4. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam menyambut keputusan. Yang kelima, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadi tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif. Yang kelima, cara mengatasi inflasi. Adapun kebijakan untuk mengatasi inflasi berikut. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, kebijakan penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Kebijakan ini dilakukan untuk menentukan harga tertinggi dan mendasari pada indeks harga tertentu untuk gaji dan upah. Yang keempat adalah kebijakan terkait dengan peningkatan produksi dan penjumlahan jumlah barang. Untuk meningkatkan produksi, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan subsidi atau premi kepada perusahaan dengan tujuan memenuhi target produksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.